Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School Monday, September 4, 2023. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Matius 24 kita, yang mana latar belakang daripada buku Matius 24 ini menceritakan mengenai pertanyaan murid-murid yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus mengenai apa itu tanda daripada kedatangan dan akhir daripada dunia ini. Dan berdasarkan itu jawabannya adalah di ayat 15, yaitu ketika kamu melihat the abomination of desolation yang ditulis di buku Daniel, yang mana waktu kita search di engine word kita, di situ kita menemukan ada 2 ayat yang membicarakan mengenai abomination, yaitu ayat pertamanya di Daniel 11 ayat 31 dan ayat keduanya di Daniel 12 ayat 11. Dan berdasarkan 2 pilihan itu kita akan menggunakan ayat Daniel 12 ayatnya yang ke-11, dan berdasarkan ayat itulah kita akan membahasnya mengenai kata abomination yang ada di Matius 24 ini. Oke, jadi ayat itu mengatakan and from the time. Nah, kata from itu menunjukkan titik awal. Dan titik awalnya adalah daily taken away. Tapi tidak bisa daily-nya di taken away kalau sebelumnya tidak ada daily. Jadi harus sudah ada daily dulu, lalu di ujung daripada daily itu adalah daily taken away, dan itu adalah titik awal daripada jangka waktu. Nah, setelah daily taken away dibilang abomination of desolate setup. Artinya abomination of desolation ini di setupnya setelah daily di taken away. Dan setup itu artinya ialah sudah siap untuk naik takhta. Dan yang sudah siap naik takhta adalah abomination. Oleh karena itu, mari kita akan membahas mengenai abomination. Jadi, ayat pertamanya tadi di Daniel 12 ayat 11, di situ kata abomination pertama kali kita lihatnya. Lalu di Revelation 17 ayat 5, di situ dikatakan the mother of harlots and abominations. Jadi ada kata abomination. Dan abomination di Revelation 17 ini berkoneksi dengan jenis kelamin wanita, karena dibilang and upon her. Dan her itu adalah penyebutan untuk wanita. Dan benar, di Revelation 17 ayat 4 mengkonfirmasi yang kita sudah establish dengan kata her itu. Dibilangnya and the woman. Ada woman. Woman itu wanita. Dan juga di ayat 3-nya masih membicarakan mengenai wanita yang sama. Tapi di sini ada informasi yang kita peroleh, yang mana dibilangnya wanita ini full of names of blasphemy. Nah, dan dia adalah wanita yang pelacur, karena di ayat 1-nya mengatakan the great whore. Dan kenapa dia pelacur? Karena dia commit fornication dengan the kings of the earth, yang mana kings of the earth ini bukanlah suaminya kalau berdasarkan Efesus 5 ayat 23. Lanjut, jadi kita mau fokus di kata blasphemy yang kita temukan di ayat 3 ini, yang mana dibilangnya itu ada kaitan dengan woman, yang mana woman ini ada kaitan dengan abomination. Oke, mengenai blasphemy, di John 10 ayat 33 mengatakan blasphemy itu definisinya adalah being a man, seorang manusia, makes thyself God, membuat dirinya adalah God. Jadi itu yang namanya blasphemy. Mari kita lihat contoh-contoh dari Alkitab mengenai blasphemy. Kita lihatnya di 2 Tesalonika 2 ayat 4. Di situ dikatakan yaitu lawannya yang exalt himself above all that is called God. Atau dengan bahasa Indonesianya mengatakan yang meninggikan dirinya di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai God. Bukankah ini namanya blasphemy?
Dan dibilang apa? So that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Jadi bukankah ayat ini sangatlah blasphemy, dan yang bilang dirinya itu adalah God, namanya di ayat 3 kita bisa ketahui namanya Man of Sin. Lanjut, kita masuk ke Revelation 13 ayat 6. Di situ dikatakan and he opened his mouth in blasphemy. Jadi kita temukan kata blasphemy lagi di buku Revelation 13. Dan ada apa dibilang? Dibuka mulutnya. Nah, berdasarkan kata mouth, kita undur dari ayat 6 kita ke ayat 5. Di situ kita lihat ada kata mouth juga, dibilang and there was given unto him a mouth. Tadi mouth-nya connect dengan kata blasphemy. Sekarang kita lihat kata mouth-nya connect dengan speaking great things, dan dibilangnya and blasphemies. Jadi boleh dikatakan speaking great things ini satu paket dengan blasphemy, sama mereka. Dan berdasarkan kata speak great things yang kita temukan di Revelation 13 ayat 5, menjadikan jembatan kita ke ayat berikutnya, yaitu di Daniel 7 ayat 25. Dikatakan, and he shall speak great words. Bukankah ini kata jembatan yang kita bawa dari speaking great things di Revelation 13 ayat 5, dan kita lihat kembali di Daniel 7 ayat 25, speak great words? Dan bedanya di Daniel 7 ayat 25 ini memberikan kita informasi baru bahwa ada jangka waktu yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu a time and times and the dividing of time. Atau dengan kata lain, ini jangka waktunya adalah 3,5 masa. Nah, berdasarkan 3,5 masa, a time and times and the dividing time, itulah yang akan menjadi jembatan ke ayat berikutnya, yaitu di Revelation 12 ayat 14. Dikatakan, where she is nourished for a time and times and half a time. Bukankah kata-katanya sama banget dengan Daniel 7 ayat 25? Dan ini a time and times and half a time atau 3,5 time ini connect dengan wilderness. Oke, mari kita terjemahkan a time and times and half time berdasarkan Alkitab yang menerjemahkan. Dan kita temukan di Revelation 12 ayat 6. Dari mana kita tahu itu yang akan menjadi jawabannya? Karena sama-sama ini konteksnya lagi di wilderness. Nah, tadi wilderness jangka waktunya 3,5 times. Mari kita lihat di ayat 6 dikatakan apa di wilderness itu jangka waktunya. Berapa jangka waktunya? Dikatakan di situ that they should feed her there 1,200 days. Artinya, karena ini berbicara mengenai hal yang sama di lokasi yang sama, yaitu wilderness, jangka waktu 3,5 times itu sama dengan jangka waktu 1260 hari. Jadi kita bisa temukan jangka waktu. Dan ingat, jangka waktu ini ada koneksinya dengan blasphemy, dan blasphemy itu ada koneksinya dengan abomination. Dan abomination itu koneksi dengan Daniel 12 ayat 11, yaitu the abomination of desolation set up. Bagaimana? Bisa? Berdasarkan itulah kita sudah menemukan jangka waktu 1260. Tapi ayatnya bilang kayak gini di Daniel 12 ayat 11. Setelah dibilang and that abomination that maketh desolate set up, dibilangnya there shall be 1,290 days. Dibilangnya jangka waktunya 1290. Sedangkan tadi kita temukannya 1260. Artinya masih kurang 30 lagi untuk bisa penuh atau mencapai jangka waktu 1290. Nah, berdasarkan perlu ditambah 30, pertanyaannya untuk menempatkan 30 ini ditempatkannya di depan
1260 atau mau ditempatkan di belakang 1260? Mari kita reason sama-sama. Jadi ayat kan bilang di Daniel 12 ayat 11, sejak daily taken away lalu 1260. Jadi ayat itu nggak bilang sejak daily taken away lalu 1260, bukan itu yang ayat bilang. Ayat bilang sejak daily taken away 1260. Jadi daily taken away ini adalah titik awal daripada jangka waktu 1260. Dan tadi sudah kita temukan ada jangka waktu 1260 berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah buktikan dari buku Revelation 17, Revelation 13, Daniel 7, dan juga Revelation 12. Itu buktikan ada jangka waktu 1260 yang mana 1260 itu untuk abomination. Nah, dan abomination itu terjadinya setelah daily taken away. Dan karena abomination itu 1260 dan harus ada ditambahkan 30 lagi untuk bisa mencapai 1260-nya, dan ayat bilang daily taken away itu titik awal daripada jangka waktu 1260, artinya 30-nya itu nggak boleh setelah 1260. 30 itu harus ditempatkan di antara daily taken away dan abomination of desolate setup-nya. Di situ lokasi 30-nya nggak bisa ditaruh di belakang. Karena kalau ditaruh di belakang, 30 itu tidak terhitung, tidak diikut sertakan dalam perhitungan jangka waktu 1260. Dan karena tidak terhitung, artinya kita rubah dong yang ayat bilang. Ayat bilang setelah daily taken away 1260 jangka waktunya, bukan 1260. Dan karena ayat bilang setelah daily taken away itu 1260, nggak bisa 30-nya ditaruh di belakang. 30-nya itu harus di antaranya. Atau dengan kata lain tadi, berdasarkan pilihan tadi, 30 itu harus di depan 1260 gitu. Dan itu di antara abomination desolate setup dengan daily taken away, bukan setelah abomination of desolate baru ditaruh 30-nya ya. Enggak, 30 itu di antaranya. Jadi inilah kita punya summary morning worship. Tuhan memberkati kita semua. Sampai baku dapat di summary berikutnya.